Bagaimana jika orang yang Anda cintai mulai bertingkah aneh? Tidak seperti diri mereka yang normal. Awalnya, Anda mengira mereka hanya stres. Atau mungkin Anda khawatir mereka sakit. Sampai beberapa hal aneh mulai terjadi. Hal-hal yang membuat Anda bertanya-tanya, apakah orang yang Anda cintai memang benar-benar orang yang seperti itu? Suasananya agak horor-horor dikit ya. Kalau matiin lampu itu pasti gelap banget. So, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like atau subscribe video ini. Hello guys, welcome back to my YouTube channel with me. My name is Candice. Di video kali ini saya membaca ebook yang saya searching di Google ya. Saya berhasil mendapat ebook yang buku lama banget. Kayaknya nggak bakal diterbitin lagi sih. Cuman beberapa doang diterbitin lagi sama Gramedia. Jadi buku yang saya baca itu apa? Ayo, tada, teteng. Goosebumps yang kedua. Yang judulnya adalah Jauhi Ruang Bawah Tanah. Here. Yang ini. So, saya akan bahas buku ini karena baru kemarin sih saya selesai baca. Jadi, mari kita masuk ke sinopsisnya. So, buku ini bercerita tentang Dr. Brewer, seorang ahli botani. Dia melakukan percobaan di ruang bawah tanahnya. Tak ada yang perlu dicemaskan, percobaannya tidak berbahaya. Margaret dan Casey Brewer, mereka khawatir akan keadaan ayahnya. Apalagi setelah mereka melihat beberapa hasil tanaman percobaannya. Dan tiba-tiba ayah mereka berubah. Di kepalanya tumbuh daun dan ia suka memakan pupuk. Benarkah percobaan itu tidak berbahaya? Atau ruang bawah tanah itu telah menjadi sebuah taman yang penuh horor dan mengerikan? Sekarang kita masuk ke review. Saya lebih menyukai buku ini lebih baik dari buku yang sebelumnya, yang nomor 1 itu, yaitu Selamat Datang di Rumah Mati. Penulisannya lebih bagus, karakternya sebenarnya sedikit berkembang, dan jalan ceritanya sendiri lebih memikat. Buku ini lebih banyak sekali unsur menakutkan di dalamnya. Anak-anak berubah dari mencintai dan menyayangi ayah mereka, tidak dapat mempercayainya dan bahkan takut padanya. Kesadaran lambat semacam ini bahwa orang yang Anda cintai berubah sangat menakutkan. Dr. Brewer terlihat sama dan terdengar sama, tapi ada sesuatu yang aneh. Beberapa momen yang menakutkan ini adalah saat si Margaret menemukan ayahnya sedang memakan pupuk gitu di wastafel. Ya, makanan nabati begitulah ya. Ini jorok banget ya. Jadi ya, dan terus ada lagi ketika si Margaret heran dengan ayahnya kenapa memakai topi bisbol terus. Dan kenapa ayahnya memakai topi bisbol? Karena rambutnya sudah tergantikan daun-daun. Itu keanehannya. Bukan keanehan dan menakutkan sih bagi aku ya. Agak geli lah gitulah ya. Dan lagi Margaret dan Casey ke ruang bawah tanah. Itu mereka menemukan tanaman-tanamannya penuh erangan. Seperti manusia lah gitulah ya. Cuman mendengar itu tanaman kenapa bisa begitu. Nah, itu adalah hal-hal yang menakutkan ya bagi saya ya. Nah, sekarang kita masuk ke karakter tokoh-tokoh. Margaret ini digambarkan sebagai perempuan yang kuat. Mengapa saya mengatakan ini? Dia menunjukkan agensi dan kecerdasan yang jarang saya lihat dalam buku-buku yang ditunjukkan untuk remaja.
Dia sangat efektif dalam mengambil keputusan dan kecerdasan yang luar biasa. Sedangkan adiknya si Casey ini terlalu kebanyakan bercanda gitu, suka menakut-nakuti kakaknya. Jadi aku tidak begitu suka sih dengan karakter Casey ini. Aku lebih suka sih Margaret. Bagian akhir, baik adegan klimaks dan beberapa baris perpisahan, brilian ini dieksekusi dengan baik. R.S. Stein berhasil menakut-nakuti saya. Dan dia melakukannya dengan matahari, panas tropis, dan warna-warna yang cerah. Ini bukanlah horor yang suram atau kelam. Dan itu membuatnya semakin menakutkan. Tidak seperti horor-horor yang Anda temui seperti di Halloween itu suram kan, gelap. Tapi itu Halloween pembunuhan ya. Jadi buku ini sih pokoknya panas dan tidak menceritakan tentang malam. Jadi kalau malam kan lebih menakutkan. Tapi ini R.R. Stein berhasil menggambarkan itu, bahwa dia menulisnya itu horor. Mantap. Jadi buku ini saya kasih 4 dari 5 bintang. Good. Dapat horornya, saya dapat banget. So, jadi itu review saya tentang buku Goosebumps yang berjudul Jauhi Ruang Bawah Tanah ini. Bagaimana dengan teman-teman? Ada yang sudah membacanya atau belum? Komen di bawah. Kita bahas-bahas di sana. And thank you for watching. See you in my next video. And bye-bye.